Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Ria Astri Ratma selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai redesign aplikasi rumah belajar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Pelangi Dwi Mawarni dengan NIM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Kartika Amalia Putri dengan NIM akhir 127. Perkenalkan, nama saya Alia Triananda Putri Kaluku dengan akhiran 132. Saya Alika Resya Paradi dengan akhiran NIM 144. Nama saya Rahmanita Budiawanti dengan akhiran NIM 151. Pada kesempatan ini akan memaparkan mengenai latar belakang, tujuan, user task, pertanyaan, plotting aspek usability, skala Likert, responden, hasil kuesioner, prototipe aplikasi, dan juga penutup. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alika. Baik, yang pertama ada latar belakang. Portal Rumah Belajar yang dijalankan oleh pemerintah ditujukan sebagai sarana pembelajaran berbagai jenjang, mulai dari PAUD sampai SMA maupun SMK. Meski begitu, desain UI UX dari portal Rumah Belajar dinilai terlalu kaku dan beresiko mengurangi semangat belajar siswa-siswi yang mengaksesnya. Selain itu, ada beberapa fitur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terkadang membingungkan pengguna. Selanjutnya ada tujuan, boleh di next. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, kami memutuskan untuk melakukan redesign terhadap portal Rumah Belajar. Tujuan diadakannya proyek redesign ini adalah guna mendesain ulang UI UX dari portal Rumah Belajar dan memudahkan pengguna mengakses menu-menu yang ada dengan nyaman dan efisien. Selanjutnya ada user task. Boleh di next. User task yang pertama adalah user akan melihat dan melewati onboarding screen serta masuk ke halaman utama aplikasi. Setelah itu, user akan mengklik profil pada navigasi bar, user mengklik masuk, user melakukan login dengan akun Google Anggur, user mengklik utama pada navigasi bar, user mengklik jenjang dan memilih jenjang, SMA, user memilih kelas dan memilih kelas 1 IPA, user memilih pelajaran matematika, user memilih materi pertidaksamaan linear, user memilih video pengenalan SPLDV, user kembali ke utama dengan fitur back di kiri atas. Setelah itu, user memilih riwayat pada navigasi bar, user melihat riwayat konten dan riwayat aktivitas, user memilih pencarian dan mengklik cari, user mengklik tanda X, user memilih notifikasi, user memilih profil, dan user memilih unduhan serta klik unduhan materi. Lalu, selanjutnya adalah pertanyaan yang kami sebarkan untuk kuesioner. Next slide. Pertanyaan kuesioner terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pengguna, aspek interaksi. Pada aspek pengguna, terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah tampilan menu dalam mockup aplikasi rumahbelajar.id mudah dikenali? Yang kedua, apakah informasi dalam mockup aplikasi mudah dicari? Next slide. Pada aspek sistem, terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah tampilan antarmuka aplikasi mudah dikenali? Yang kedua, apakah menu dan tampilan aplikasi diingat? Yang ketiga, apakah mockup aplikasi mudah dioperasikan? Yang keempat, apakah tampilan warna pada mockup aplikasi nyaman dilihat dan tidak membosankan? Pada aspek interaksi, terdapat 9 pertanyaan. Yang pertama, apakah tulisan yang ada mudah dibaca? Yang kedua, apakah simbol
ikon dan gambar yang ada mudah dipahami? Yang ketiga, apakah bahasa yang digunakan pada mockup mudah untuk dipahami? Yang keempat, apakah setiap menu pada aplikasi mudah untuk diakses? Selanjutnya, pertanyaan kelima, apakah simbol, ikon, dan gambar pada aplikasi sesuai dengan fungsinya? Yang keenam, apakah fungsi yang ditawarkan sesuai dengan tujuan aplikasi? Yang ketujuh, apakah setiap komponen, menu, serta simbol dan ikon pada aplikasi memiliki tata letak yang sesuai? Yang kedelapan, apakah setiap komponen pada aplikasi mudah diingat? Yang kesembilan, apakah menu dan tampilan aplikasi mudah diingat? Selanjutnya merupakan plotting aspek usability. Di sini kami mencakup 5 hal aspek. Yang pertama, learnability, yaitu menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang kedua, efisiensi, yaitu menjelaskan seberapa cepat pengguna menggunakan tugas-tugas yang terdapat pada aplikasi. Yang ketiga, memorability, yaitu menjelaskan kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. Yang keempat yaitu errors, yaitu menjelaskan kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang kelima yaitu satisfaction, menjelaskan tingkat kepuasan pengguna. Pada aspek pengguna terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mencangkup seluruh penilaian kecuali penilaian errors. Next slide. Pada aspek sistem, terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan 1, kedua, dan ketiga mencangkup seluruh penilaian kecuali error. Pertanyaan keempat mencangkup seluruh penilaian. Pada aspek interaksi, pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga mencangkup 4 penilaian kecuali error, dan pertanyaan keempat mencangkup seluruh penilaian. Selanjutnya, pertanyaan lanjutan dari aspek interaksi pada pertanyaan 5, 6, 7, 8, dan 9 mencakup seluruh penilaian dari aplikasi. Selanjutnya ada skala Likert. Likert scale atau skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Skala Likert di desain ini dimulai dari angka 1 sampai angka 5. Yang pertama sangat sulit dilambangkan dengan angka 1, sulit dilambangkan dengan angka 2, cukup mudah dilambangkan dengan angka 3, mudah dilambangkan dengan angka 4, dan sangat mudah dilambangkan oleh angka 5. Selanjutnya adalah responden. Penyebaran responden, kuesioner ini disebar kepada beberapa kelompok yang terdapat di kelas C pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jumlah responden sendiri terdapat 23 mahasiswa dan identitasnya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saran-saran yang didapatkan dari responden: warna aplikasi terlalu monoton. Kedua, tampilan dashboard terlalu ramai. 3, fitur unduhan diurutkan berdasarkan unduhan terbaru. 4, penambahan fitur chat. Dan 5, bahasa yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah hasil kuesioner. Dalam aspek sistem, pertanyaan pertama yaitu apakah tampilan antarmuka aplikasi rumahbelajar.id mudah dikenali?
kami mendapat nilai rata-rata 4,47. Pertanyaan kedua, apakah menu dan tampilan aplikasi rumahbelajar.id mudah diingat? Kami mendapat nilai rata-rata 4,19. Pertanyaan ketiga, apakah mockup aplikasi rumahbelajar.id mudah dioperasikan? Kami mendapatkan nilai 4,19. Dan pertanyaan keempat, apakah tampilan warna pada mockup aplikasi rumahbelajar.id nyaman dilihat dan tidak membosankan? Kami mendapat nilai rata-rata 4,23. Selanjutnya adalah aspek pengguna. Pertanyaan pertama, apakah tampilan menu dalam mockup aplikasi rumahbelajar.id mudah dikenali? Kami mendapat nilai rata-rata 4,47. Pertanyaan kedua, apakah informasi dalam mockup aplikasi rumahbelajar.id mudah dicari? Kami mendapat nilai rata-rata 4,42. Selanjutnya adalah aspek interaksi. Pertanyaan pertama, apakah tulisan yang ada mudah dibaca? Kami mendapat nilai rata-rata 4,66. Pertanyaan kedua, apakah simbol, ikon, dan gambar yang ada mudah dipahami? Kami mendapat nilai rata-rata 4,52. Pertanyaan ketiga, apakah bahasa yang digunakan pada mockup mudah untuk dipahami? Kami mendapat nilai rata-rata 4,47. Pertanyaan keempat, apakah setiap menu pada aplikasi mudah untuk diakses? Kami mendapat nilai rata-rata 4,33. Pertanyaan nomor 5, apakah simbol, ikon, dan gambar pada aplikasi sesuai dengan fungsinya? Kami mendapat nilai rata-rata 4,61. Pertanyaan nomor 6, apakah fungsi yang ditawarkan sesuai dengan tujuan aplikasi? Kami mendapat nilai rata-rata 4,71. Pertanyaan nomor 7, apakah fungsi yang ditawarkan sesuai dengan tujuan aplikasi? Kami mendapat nilai rata-rata 4,33. Pertanyaan nomor 6, apakah fungsi yang ditawarkan sesuai dengan tujuan aplikasi? Kami mendapatkan data 4,71. Pertanyaan nomor 7, apakah setiap komponen menu beserta simbol dan ikon pada aplikasi memiliki tata letak yang sesuai? Kami mendapat nilai rata-rata 4,33. Pertanyaan nomor 8, apakah setiap komponen pada aplikasi mudah diingat? Kami mendapat nilai rata-rata 4,09. Dan terakhir, apakah menu dan tampilan aplikasi mudah diingat? Kami mendapat nilai rata-rata 4,28. Selanjutnya itu adalah prototipe aplikasi. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami redesign, yaitu Rumah Belajar. Nah, pada tampilan utama atau dashboard itu, pada saat masuk ke aplikasi, user akan disuguhkan nama atau dashboard seperti ini. Lalu user itu harus masuk ke profil untuk memilih akun. Di sini klik masuk, lalu pilih pilih akun Anggur. Nah, setelah itu akun Anggur sudah ada di menu profil. Kita kembali ke halaman utama. Di sini kita akan memilih jenjang pendidikan. Di jenjang ini kita pilih SMA, dan kelasnya itu kelas 1 IPA. Di dashboard ini juga kita ada beberapa menu tambahan, yaitu karya sastra, jelajah angkasa, buku elektronik, laboratorium maya, dan peta budaya. Selanjutnya kita akan melihat atau menonton salah satu materi, yaitu matematika. Di sini kita ke materi pertidaksamaan linier, lalu menonton video pengenalan SPLDV. Nah, di sini pengguna atau murid atau guru bisa menonton materi dan juga melakukan diskusi bersama user lainnya.
Lalu kita kembali ke menu dashboard, kita klik riwayat. Nah, di riwayat ini kita bisa melihat riwayat konten atau video yang sudah ditonton. Terus di sini di riwayat aktivitas kita bisa melihat riwayat aktivitas yang kita lakukan di aplikasi Rumah Belajar. Selanjutnya itu ada pencarian. Di pencarian ini kita bisa mencari materi yang ingin kita cari. Di sini ada ekonomi, dan yang muncul ada ekonomi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk kembali kita bisa klik menu, klik X, lalu kita ke notifikasi. Nah, di notifikasi ini ada beberapa notifikasi dari hari ini atau minggu kemarin, seperti materi yang baru diupload atau artikel-artikel mengenai pelajaran maupun games. Selanjutnya itu kita ke menu profile. Di sini kita bisa melihat unduhan. Ada unduhan video yang diurutkan dari yang terbaru sampai terlama, dan juga ada unduhan dari materi. Sekian dari demo aplikasinya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada perbaikan yang dilakukan terhadap rancangan mockup. Perbaikan ini kami lakukan berdasarkan saran dari beberapa responden yang sudah mengisi kuesioner dan mencoba aplikasi yang kami buat. Yang pertama itu ada perbaikan pada desain menu utama atau dashboard. Nah, perbaikan ini dilakukan setelah salah satu responden memberikan feedback terkait penampilan dashboard yang dinilai terlalu ramai, dan feedback lainnya terkait warna aplikasi yang terlalu monoton. Untuk perbaikan kedua itu, yaitu perbaikan pada halaman unduhan. Nah, perbaikan ini dilakukan terkait feedback dari responden yang mengomentari tentang halaman unduhan yang akan lebih baik jika diurutkan berdasarkan urutan waktu. Berikut merupakan tampilan dari perbaikan aplikasi. Yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari menu dashboard, tampilan dari halaman dashboard yang sebelumnya. Dan yang sebelah kanan ini ada tampilan dari dashboard yang sudah diperbaiki berdasarkan saran dari responden. Selanjutnya perbaikan dari halaman unduhan. Yang di sebelah kiri ini ada tampilan halaman unduhan yang sebelumnya yang lama. Yang sebelah kanan ini tampilan unduhan yang sudah diperbaiki berdasarkan urutan waktu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan maupun kesalahan dalam proyek kami. Jalan-jalan bersama Sisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.